Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Warudin, NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman dasar web. Eh, Mungkin langsung saja, biar gak lama-lama ya teman-teman. Apa itu pemrograman web gitu teman? Jadi pemrograman web itu adalah proses atau cara untuk menjalankan instruksi pada sebuah komputer yang terhubung ke internet, yaitu ya untuk membuat fungsi atau tugas tertentu gitu teman-teman, dan juga untuk menjalankan program di dalam web itu, seperti ya yang kita ketahui lah, yang kita ketahui itu seperti Mozilla, Opera, Chrome, dan lain-lain. Nah, mungkin kita lanjut. Yang pertama kita pengenalan apa ya, jenis-jenis web lah, website lah, bukan web ya, tapi website. Yang pertama itu website statis. Di sini website statis itu adalah website yang kontennya itu isi web gitu, dan apa, tidak diperbarui gitu teman. Jadi kebanyakan kayak web yang mati gitu biasanya ya hanya digunakan untuk kayak keperluan pas ada acara itu aja gitu, seperti ya web game atau web himpunan gitu teman-teman, kayak gitu. Mungkin kita lanjut, yaitu web dinamis, yaitu web dinamis. Ini isinya merupakan website yang selalu diperbarui kontennya oleh pemilik atau pengelola website. Contoh dari website ini adalah blog atau website berita online ya, seperti kita ketahui, seperti apa namanya, eh, Liputan 6 atau Kompas gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Contohnya website dinamis gitu. Banyak lagi sih. Mungkin kita lanjut, website interaktif. Nah, website ini tuh sebetulnya hampir mirip sih dengan website dinamis, namun yang jadi pembeda tuh adalah konten webnya itu. Itu tidak hanya eh, yang tadi itu tidak hanya diperbarui oleh pengelola website, tetapi kebanyakan dilakukan oleh user sendiri gitu teman-teman. Jadi bukan hanya satu orang yang ngubah, tetapi banyak orang gitu. Misal saya sendiri itu bisa gitu teman. Nah, mungkin kita lanjut, macam-macam bahasa pemrograman web. Ini penjelasannya, tidak semua bahasa pemrograman bisa dibuat untuk mengembangkan sebuah web. Dan inilah beberapa bahasa pemrograman yang kita digunakan untuk membuat website. Antara lain ya HTML, CSS, PHP, JavaScript. Nah, mungkinnya sih masih banyak sih kayak bahasa pemrograman yang lainnya yang terbaru. Mungkin kita lanjut, yaitu tools atau aplikasi pemrograman web. Yang pertama itu ya text editor. Apa sih text editor itu? eh, Text editor itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengetikkan kode-kode bahasa pemrograman. Nah, text editor yang cukup banyak digunakan saat ini yaitu Notepad, Sublime, dan VS Code. Terus yang kedua nih ada web browser. Nah, web browser itu untuk menguji kode-kode teman-teman tadi diketik gitu teman-teman. Mungkin eh, contohnya seperti Google Chrome, Mozilla, dan lain-lainnya lah. Mungkin kita lanjut, web server. Yang ketiga itu web server. Nah, web server ini menggunakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menerima permintaan dari protokol atau HTTP atau HTTPS, dan juga nantinya dikirimkan kembali ke pengguna web gitu teman-teman, dalam bentuk ya halaman web gitu. Dan istilah-istilah pemrograman web yaitu ya HTTP, Hypertext Transfer Control, terus server, client, hosting, domain, terus URL, Uniform Resource Locator gitu. Mungkin dari saya tuh segini aja teman-teman. Mungkin nanti bisa dilanjut lain waktu. Saya siap untuk apa namanya, kembali lagi mengajar teman-teman ini, atau sharing ilmu lah istilahnya. Mungkin dari saya
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.